Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Pujati Pratama Putra dari Diota Sena 2022. Di sini saya berperan sebagai tentor dari mata kuliah Hidrologi Terapan. Ini saya akan melakukan pembahasan terkait dengan soal UTS tahun lalu Hidrologi Terapan dengan dosen penyusun soal ujian, ada Budia dan Bu Dwi. Nah, soal ujian tahun lalu itu membahas tentang yang pertama ada analisis hidrologi, lalu yang kedua ada polygontism, yang ketiga membahas tentang kurva IDF atau grafik intensitas hujan, yang keempat ada indeks infiltrasi, lalu yang terakhir ada evaporasi. Kita langsung masuk soal pertama. Nah, soal pertama ini, dari bagian ini kita lihat intinya adalah langkah-langkah analisis hidrologis untuk mendapatkan nilai banjir rencana. Pertama itu yang paling dasar kita menentukan daerah aliran sungai atau dasnya, serta dengan luas pengaruh. Nah, das itu dibatasi oleh batas topografi. Ditetapkan titik tertinggi di sekeliling sungai utama. Contoh, ini sungai utamanya. Nah, titik tertingginya itu kita buat seperti ini. Nah, berarti dasnya itu daerah dasnya yang berwarna biru ini. Setelah kita menentukan dasnya, kita menentukan curah hujan maksimum harian rata-rata dari das tersebut dengan data curah hujan. Nah, sebelum menentukan curah hujan ini, kita harus mengecek setiap stasiun hujan itu ada data yang hilang atau tidak. Karena biasanya dalam setiap stasiun itu ada beberapa data yang hilang karena keterbatasan alat. Nah, itu diperlukan perbaikan data pengukuran curah hujan. Sebelum ke pengukuran ini, ada kita menentukan metode perhitungan curah hujan yang ada. Seperti metode yang paling dasar yaitu adalah metode Aljabar, polygontism yang akan kita buat nanti, dan metode Isohet. Lalu langkah ketiga kita masuk ke menganalisis curah hujan periode ulang T. Nah, setelah kita dapat curah hujan maksimum dari perhitungan sebelumnya, kita akan meramalkan kemungkinan terulangnya curah hujan harian di masa depan. Ini gunanya untuk ke langkah terakhir, itu banjir rencana yang kita akan cari. Lalu langkah terakhir ada menghitung debit banjir rencana berdasarkan yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, banjir rencana ini ada beberapa metode ya, seperti metode rasional. Lalu ada dengan itu metode rasional jika luas desa itu kurang dari 25 km persegi. Lalu ada metode Wedwin-Jaspers dengan das antara 25 sampai 100 km persegi. Lalu ada yang terakhir adalah Melchior dengan lebih dari 100 km. Kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua, polygontism. Kita lihat soalnya. Yang pertama, polygontism gambarkan. Lalu tunjukkan batas daerah pengaruhnya masing-masing. Ada 4 stasiun. Lalu yang terakhir adalah hitung faktor pembobotnya masing-masing stasiun. Nah, dikarenakan ini waktu soal ujian tahun lalu itu petanya dikumpulkan, jadi di sini saya menggunakan peta das lain, tapi caranya sama. Seperti berikut. Diketahui suatu dasar seperti yang terlampir dengan stasiun pertama 1, 2, 3, 4 yang tersebar di wilayah das. Lalu langkah pertama dari polygontism ini, kita akan membuat konfigurasi daerah-daerahnya. Langkah pertama, kita hubungkan dulu antar stasiunnya. Kita hubungkan biasa saja setiap titik. Setelah kita hubungkan, langkah keduanya kita membuat garis bagi tegak lurus pada setiap sisi segitiga. Sebagai contoh di sini. Nah, untuk penggambaran ini bebas saja ya, boleh kita tabrak-tabrakan antar ini garis baginya ini garis baginya ini garis baginya ini garis baginya ini. Setelah membuat garis begini, kita rapikan garis yang tidak perlu, seperti garis yang kelebihan ini, kelebihan ini, kelebihan ini.
Nah, ini kurang lebih. Lalu langkah terakhir seperti yang diminta di soal, tunjukkan batas-batas pengaruh setiap stasiun hujannya. Nah, karena kita punya batasnya seperti sudah kita definisikan di langkah sebelumnya, kita minta untuk menentukan pengaruhnya atau daerah pengaruh mudah terlihat. Nah, karena waktu hujan tidak membawa posisi warna, jadi bisa menggunakan simbol-simbol daerahnya beda-beda, tidak apa. Ini bisa kita buat garis, lalu yang ini kita buat kotak atau kreativitas kalian yang penting membedakan setiap daerahnya. Yang terakhir ada soal C, kita diminta untuk menentukan faktor pembobot atau koefisien Thiessen masing-masing stasiun hujan. Rumusnya adalah daerah pengaruhnya dibagi dengan luas dasnya. Bagi contoh, ini kita punya total luas das ini 100 km. Stasiun faktor pembobot stasiun satunya atau yang berwarna hijau kurang lebih seperti ini. Yang atas adalah daerah pengaruh dibagi dengan luas dasnya. Nah, untuk daerah pengaruh ini sendiri, kita bisa menggunakan pendekatan persegi saja atau trapesium boleh. Yang penting istilah mendekati. Dan tidak mungkin kita harus menghitung pasal kecil-kecil seperti ini. Jadi kita dapat ini adalah 21 km persegi untuk stasiun 1, daerah pengaruh stasiun 2 itu 29, daerah pengaruh stasiun 3 itu 27, stasiun 4 23. Nah, total dari koefisien Thiessen ini harus sama dengan 1. Oke, lanjut ke soal ketiga. Diketahui curah hujan rencana suatu das dengan periode ulang 10 tahun dengan kedalaman 220 mm. Menggambarkan grafik IDF atau intensitas hujan dengan periode ulang 10 tahun menggunakan formula Monono B minimal 10 jam. Nah, rumus Monono B itu sendiri adalah seperti berikut. Sudah I sama dengan R24 dibagi dengan 24 dikali dengan dalam kurung 24 dibagi dengan T diakar 2/3, di mana I adalah intensitas hujan yang kita cari dengan satuan milimeter per jam. Lalu ada R24 adalah curah hujan maksimum selama 24 jam dengan satuan milimeter. Lalu T dengan lamanya curah hujan dengan satuan jam. Nah, di sini kita bebas untuk mendefinisikannya. Bisa 0,5, 1 jam, 2 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam, 10 jam. Nah, ini kan kita sudah minimal, kita tambah 1, tidak apa-apa, 12 jam. Nah, masuk ke perhitungan pertama. I sama dengan 220 dapat dari R 24-nya dibagi dengan 24 dikalikan dengan 24 dibagi dengan T-nya. T-nya yang kita beda-beda tadi didapatkan hasilnya 121 dibagi 0,71 mm per jam. Kita hitung setiap waktunya sampai dengan waktu terakhirnya. Nah, iterasi terus-menerus. Setelah itu kita masukkan ke dalam tabel seperti yang kita sudah ambil tadi. Kita ambil setengah jam, 1 jam, 2 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam, sampai 12 jam. Kita ubah dulu ke menit. Nah, menit 0,5 jam berarti 30 menit. Dan seterusnya sampai 12 jam sampai dengan 720 menit. Nah, T ini itu sendiri mewakili nanti grafiknya pada sumbu X. Dan ini intensitasnya akan mewakili sumbu Y. Ini kita masukkan seperti yang sudah kita hitung di atas, urut. Lalu kita buat grafik IDF Monono B-nya. Nah, seperti yang sudah disinggung tadi, X adalah mewakili menit, Y adalah mewakili sumbu Y-nya. Kita masukkan titiknya seperti 30 menit, 121, terus ada 160 menit, ada
76, dan seterusnya sampai jam ke-20, jam ke-12 atau 17. Nah, ini kita mengambil ininya tuh bebas, tapi dengan pertimbangan minimal 10 jam. Jadi semakin banyak, grafiknya akan semakin halus. Lanjut. Nah, ini grafik PDF, lalu lanjut ke soal keempat. Indeks infiltrasi, kita baca soalnya. Hitung indeks infiltrasi dari suatu wilayah dengan daerah tangkapan air seluas 34 hektar. Volume limpasan langsungnya sebesar 6.120 meter per kubik, dan distribusi hujan selama 5 jam sebagai berikut terlampir. Lalu kita masuk ke pembahasannya. Nah, dari sudah terlampir. Dari data ini, kita harus mendefinisikannya ke dalam gambar ini, agar nanti kita mudah untuk menentukan indeks infiltrasinya. Kita buat X-nya adalah jam, sedangkan untuk Y-nya adalah intensitas hujannya. Nah, jadi pembuatan grafiknya seperti ini. 0 sampai 1 jam itu dia hujan selama 5 mm. Jadi kita buat 0, kita naik ke atas sebesar 5 sampai 1 jam 5. Nah, dari 5 ini berubah 8 meter selama 1 jam juga. Jadi kita naik dan selama 1 jam. Jadi 1 tambah 1, 2. Nah, dari 8 kita naik lagi 15. Naik 15 selama 1 jam juga. 3 jam. Dari 15 kita naik lagi 20. Selama 1 jam juga. Nah, pada yang jam terakhir kita ubah waktunya jadi turun 5 mm ubah. Dari data didapat kita tinggi limpasan langsungnya sebesar dengan rumus VRL per A. Nah, VRL kita sudah dapat 6.120 dibagi dengan 3,4 kali 10 pangkat 5, kita dapatkan 0,018 meter. Kita ubah menjadi milimeter. Untuk penentuan indeks infiltrasinya, karena kita tidak mengetahui letaknya, kita berarti melakukan metode coba banding. Kita ambil uji coba pertama antara 5 sampai 8. Pengambilan ini kita ambil setiap kenaikannya. Ini berarti 5 naik antara 5 sampai 8, kalau salah 8 sampai 15, 15 sampai 20 gitu. Berjenjang. Untuk menentuannya karena kita mengambil 5 sampai 8, kita tahu di sini. Masih abstrak. Karena kita sudah mengetahui limpasan langsungnya, jadi tinggal limpasan langsung itu adalah jika kita sudah mengetahui indeksnya. Misalnya indeksnya seperti ini, di antara 58 kalau misalkan tadi nanti benar. Berarti tinggi limpasannya itu ke atas ini. Tinggi limpasannya sampai dia 20. Dengan berbekal seperti itu, jadi kita bisa membalikkan atau menguranginya. Sebagai contoh, kita ambil 5 sampai 8. Kita ambil 5 sampai 8. Nah, di sini 5 kita anggap tidak terhitung karena dia di atas 3. Jadi yang dihitung adalah 8, 15 sampai 20. Untuk perhitungannya, untuk teorinya berarti kita seperti tadi yang kita balikkan, berarti dari total 8, misalnya ini untuk kotak pertama dengan tinggi limpasannya kita sudah dapat 18 tambah 15
dikurangi 18. Nah, karena cara seperti ini lama, jadi kita pakai pendekatan, pakai cara substitusi seperti matematika sederhana. Jadi kita kumpulkan dulu yang di atasnya 5, yaitu adalah 8, 15, 20. Jika sudah, kita kurangi 18, dibagi dengan daerah yang di atasnya 5 ini. 3, didapatkan 8,33 mm per jam. Nah, kita balik ke asumsi awal. Asumsi awalnya itu antara 5 sampai 8 mm per jam. Perhitungannya itu melebihi. Berarti asumsi kita salah. Kita coba kedua. Nah, asumsi kedua karena 5 sampai 8-nya salah, berarti kita coba 8 sampai 15. Berarti infiltrasinya naik. Antara 8 sampai 15. Jadi kita tahu lagi nilainya di mana. Jadi kita menggunakan cara seperti pedoman pertama, kita garis dulu 8-nya batas bawah. Jadi karena ada di 8, jadi 8 dan 5 tidak ikut. Yang ikut adalah hanya 15 sampai 20 ini saja. Pakai cara seperti soal nomor 1, ambil yang di atas yang terhitung adalah luasan ini sampai ini. Berarti 15 ditambah 20 dalam kurung dikurangi 18. Dibagi dengan 2, kita dapatkan 8,5. Kita cek asumsinya 8 sampai 15. Nilai 8,5 berada di antara 8 sampai 15. Jadi nilai sebenarnya itu kita dapat nilai indeksnya adalah 8,5 atau kira-kira ketiga baris ini. Ini menandakan indeks infiltrasinya pada daerah tangkapan air tersebut. Lalu masuk ke soal terakhir, soal 5, yaitu tentang evaporasi. Ya, di soal evaporasi yang terbaca pada pen atau panci evaporasi di stasiun klimatologi yang terletak di tepi waduk sebesar 7 mm. Temperatur pada pan evaporasi 29,5 Celcius, 25 km per jam. Hitung evaporasi air waduk bila temperatur airnya 25,5 derajat Celcius, tekanan uap air di permukaan sebesar 20 mm Hg. Nah, kita perhatikan di waduk itu ada kecepatan di panci evaporasinya. Nah, nilai tekanan ini sudah dilampirkan kalau ujian di tabel ini. Kita masuk ke perhitungannya, kita ketahui dulu data-data yang kita terima. Nah, evaporasi ini soalnya baru ini, dan ini dilatihankan juga di pertemuan-pertemuan dengan Bu Dia. Jadi jika dengan Bu Dia itu harus memperhatikan setiap soal yang diberikan karena bisa saja keluar, karena ini soal ini tuh keluar di tahun 2023 baru. Kita masuk ke sini sebagai perhitungannya, kita akan mengambil perhitung ini, rumus-rumusan ini. Ini seperti yang sudah didefinisikan tadi. Balik ke SNJ. Panci yang sudah di garis sini 7 mm, kita tulis temperatur di panci 29,5, kecepatan angin di panci 25. Nah, temperatur ini digunakan untuk menentukan ES atau kita lihat di sini adalah tekanan uap jenuh pada suhu air. Jadi itu berdasarkan temperatur. Jadi finish lagi di waduk, temperaturnya 25,5, tekanan uap airnya atau EA 20 mmHg, dan kecepatan anginnya diasumsikan sama, jadi 25 juga. Hitung evaporasi air waduk. Nah, rumusnya adalah seperti ini, sama seperti di PPT ini. Yang terakhir, yang bawah, sudah didefinisikan. Itu adalah dalam kurung ES waduk dikurangi EA
dikali 1 tambah 0,25 kecepatan angin waduk dibagi dengan tekanan uap air tekanan uap jenuh panci dikurangi dengan tekanan uap air di permukaan dikali dengan 1 tambah 0,25 kecepatan panci dikali dengan evaporasi pada pancinya. Sebelum kita masuk ke perhitungan ini, kita harus mencari nilai dengan menggunakan temperatur yang sudah diketahui. Tadi sudah disediakan tabel, jadi dan nilainya itu di antara, jadi kita mau ngomong harus melakukan interpolasi ya, interpolasi linear. Jadi nilai 29 ini kan terletak di antara 29 sampai 30. Dimasukkan nilai yang kita diketahui dikurangi atau X dikurangi dengan batas atas dibagi dengan batas bawahnya dikurangi dengan batas atasnya sama dengan 29,5 atau kita yang cari ini harus sama berarti interpolasi linear dikurangi dengan batas atas ya 30 dan batas bawahnya 20 dibagi 29 dikurangi 30 kita dapatkan ES panci. Kita catat nilainya ini untuk ES pancinya. Lalu masuk ke ES waduknya, caranya sama seperti yang panci, lakukan interpolasi linear kita dapat nilainya 24,9. Nah, karena kita sudah dapat ES waduk, ES panci, EA sudah kita dapatkan, U sudah kita dapatkan, E panci sudah kita dapatkan, kita bisa langsung menghitung evaporasi yang terjadi di waduk. Kita masukkan ES waduk atau 24,49 dikurangi dengan EA atau 20 dikali dengan 1 ditambah 0,20 dikali dengan 25 km per jam dibagi dengan ES pancinya 30,93 dikurangi dengan EA-nya atau 20 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 0,25 kali 25 km per jam. Kita tutup kurung dulu, kita hitung. Baru nanti hasilnya dikalikan dengan evaporasi yang terjadi di panci. Nah, kita dapatkan nilainya itu adalah 2,876 mm. Jadi ini adalah nilai yang terjadi di evaporasi di waduknya. Nah, mungkin untuk soal-soal hidrologi terapan ini di tahun saya itu open book ya, dan dibebaskan boleh bawa buku-buku kalau boleh, terutama buku Pak Bambang Mojo itu lengkap juga pembahasannya. Nah, jangan lupa ini PPT itu dipelajari karena ini ada soal-soalnya dan keluar. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.